Selamat siang Mas Anggi, salam sehat buat kita semua. Oke, Mbak Titi, kita heboh lagi ya 2 hari ini ya. Jadi Presiden menyatakan keberpihakan atau boleh memihak. Urgensinya apa, Mbak? Sampai Presiden Ya, harus bilang itu seperti ini ya. Pak Jokowi itu mau bilang begini, nanti kalau saya kampanye nggak usah kaget karena memang kampanye itu dibolehkan dilakukan oleh seorang presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan sebenarnya dia menjawab pertanyaan wartawan, lalu kemudian mengutip undang-undang pemilu dan itu tidak bisa hanya menurut saya dibaca sebagai undang-undang atau teks undang-undang pemilu saja, tapi juga ingin mengatakan kira-kira nanti kalau saya kampanye, saya berpihak, ya jangan kaget, karena memang itu dibolehkan. Tapi kan masalahnya adalah kita harus bedakan dua hal, Mas Anggi. Presiden itu dalam kapasitas pejabat negara, dia tidak boleh mengambil atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilu tertentu. Nah, dalam kapasitas kalau dia ingin menguntungkan atau merugikan, maka dia harus melepaskan jabatan pejabat negaranya sebagai presiden, yaitu dengan cara cuti di luar tanggungan negara dan kemudian tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan. Jadi Oke, cuti dulu, tidak menggunakan fasilitas, dia sebagai individu politik, warga negara yang punya hak politik, memang boleh melakukan kampanye. Tapi harus diingat, pejabat negara yang berstatus presiden itu tidak boleh mengambil keputusan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Jadi dalam konteks ini kita harus bisa bedakan. Yang namanya presiden itu tidak boleh berpihak. Jadi kalau ingin nih peserta pemilu menyertakan ya Pak Joko Widodo yang sedang menjabat sebagai presiden, maka peserta pemilu yang ingin menyertakan Pak Joko Widodo ini menjadi bagian dari proses kampanye, maka Pak Jokowi itu harus melakukan cuti, mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas jabatan. Pasal 299 itu menyatakan fasilitas yang tetap melekat itu hanyalah fasilitas pengamanan. Dan oke, proses cutinya itu harus dilakukan dengan prosedur tertulis melalui kementerian yang mengurusi kesekretariatan negara, diajukan 7 hari kepada Komisi Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan cuti. Ya, sebelum pelaksanaan kampanye dilakukan. Itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Jadi saya kira Pak Joko Widodo ini mungkin membuat prolog dulu ya. Kenapa sih kalian nih ribut amat gitu ya soal saya akan kampanye atau enggak? Nanti kalau saya kampanye itu tuh juga sudah dibolehkan oleh undang-undang. Dan ini mengkonfirmasi bahwa memang sejak awal Pak Jokowi itu mendukung pasangan calon nomor 2 begitu. Dan bagi saya Mas Anggi, lebih baik Pak Jokowi terbuka saja kalau mendukung pasangan calon nomor 2 dan kalau ingin melakukan kampanye ya urus prosesnya. Yang menjadi bias itu adalah ketika melakukan misalnya kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja kenegaraan, tapi kita selalu bertanya-tanya, ini aktivitas apa nih? Soalnya ada simbol-simbol, ada gestur-gestur. Sebab dalam kapasitas presiden itu tindakan ya, tindakan itu perbuatan, perkataan, perilaku itu tidak boleh memihak karena dia presiden. Nah, tapi kalau dia oke. cuti, dia tidak boleh tuh gendong-gendong bansos dan lain sebagainya. Dia dalam kapasitas ya dalam konteks cuti gitu. Nah, kalau sekarang Mbak Titi, ini yap. kita tuh semua bias begitu ya menilai apa aktivitas, apalagi ada simbol-simbol yang mestinya itu tidak boleh loh, Mas Anggi gitu ya. Oke, ASN saja tidak boleh ada simbol foto ini, foto itu. Nah, apalagi ini jabatan presiden. Jadi oke. presiden yang tidak sedang dalam cuti itu tidak boleh memberikan tindakan atau kemudian perkataan atau gestur apapun itu yang mengarah kepada menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.